Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi ya dengan Hermanto Sardan. Jadi mohon maaf ini kita sudah lama sekali ya nggak upload video di YouTube banyak sekali. Kali ini saya akan coba sharing sesuai janji saya ya. Jadi pertama ini adalah video webinar yang saya lakukan internal ya di Andara Investment Club di AIC. Nah, karena ini webinar internal ini sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, maka mungkin relevansinya agak kurang ya. Ada beberapa juga yang sudah mungkin sahamnya sudah jalan duluan atau kondisinya sudah berbeda, tapi buat saya overall masih layak untuk ditonton, layak untuk dipelajari karena mayoritas adalah knowledge transfer. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, materinya seperti apa? Kita lihat ya. Sekali lagi catatan penting, ini webinar sudah saya lakukan dan ini rekamannya untuk saya share ke teman-teman. Sama kemarin sudah ya. Nah, teman-teman bisa klik link di atas ini di pojok kanan. Kalau mau belum yang ada yang belum nonton yang materi pertama, ya, materi pertama kebetulan yang poin nomor 3 ini ya, hot issue, bahas inflasi, resesi, kemudian ISG seperti apa. Nah, yang kedua ini saya akan bahas telco corporate action. Jadi ada satu saham grup telco dan teknologi juga sebenarnya yang menurut saya menarik. Tadi juga sudah di opening sudah dijelaskan bahwa ini adalah materi webinar sudah beberapa minggu yang lalu saya laksanakan di grup internal kami dan kebetulan juga sahamnya sudah naik. Jadi sekali lagi teman-teman, sahamnya sudah naik. Saya tidak ingin teman-teman membeli saham yang sudah naik, kira-kira seperti itu ya. Saya hanya mau share knowledge, mau share bagaimana teman-teman bisa belajar dari video ini. Kemudian untuk masalah harga saham, nah ini clue aja buat teman-teman ya, sorry Pak, maksudnya trik ya. Trik biasanya nih harga saham kalau saya call itu terus turun gitu loh. Jadi teman-teman sekarang tungguin saja lah. Ya, siapa tahu setelah video ini keluar terus turun kan, nanti turun harganya di bawah. Nah, teman-teman silakan beli kalau mau beli. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Terima kasih. Nah, ini kan selain sekarang itu kan perusahaan-perusahaan teknologi kan ngejarnya unicorn, dekakorn gitu ya. Market cap sampai 10 triliun, market cap sampai 100 triliun kan kira-kira begitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang belum sampai ke situ kan mereka pasti akan ada ke situ. Nah, nanti kita lihat nih. Kita lihat seperti apa potensinya, peluangnya. Karena menjadi seorang unicorn atau dekakorn itu kadang-kadang tuntutan mereka agar mereka mendapatkan investor-investor strategis yang mau masuk, karena biasanya investor-investor gede itu saya mau masuk kalau udah dekakorn atau seperti apa gitu ya. Kayak Friend sendiri valuasinya saya lihat dengan harga 109 itu 33 triliun, masih jauh ya dibanding perusahaan-perusahaan telco lain, hanya 33 triliun. Dia akuisisi sana sini, pengembangan sana sini, mungkin juga targetnya ke 100 triliunan dalam waktu yang akan beberapa waktu mendatang ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Kalau sudah di bursa saham sih enak aja ya, sekarang dinaikin aja ke harga, berarti kan kali 3 ya, dinaikin aja ke harga 300 gitu ya, itu udah 100 triliun sih. Trend itu sebenarnya nggak terlalu mudah, tinggal digoreng aja. Nah, kita malam ini pertama kita bahas ya IPO Mora. Oh sorry, ini berarti materi yang kedua, karena tadi materi pertama sudah evaluasi ya. Sekarang yang kedua IPO Mora, bagaimana langkah plan selanjutnya? Ya, Moratelindo ini salah satu unit bisnisnya Friend. Ini ya, PT Mora Telematika Indonesia atau Moratel. Smart Telecom, entitas anak, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan penyertaan. Jadi Mei 2021 kemarin tuh Friend beli saham 20,5% kepemilikan pada Moratel. Nilai duitnya 360 sekian miliar ya, Mei 2021. 20,5%. Kenapa 20,5? 20,5 nih teman-teman, maksudnya supaya Friend tuh kepemilikannya di atas 20% gitu loh. Jadi 20,5 tuh bukan sesuatu yang kebetulan enggak, memang by design dia kasih kelebihan 5%. Kasih kelebihan 0,5% memang begitu. Lalu Desember 2021 Moratel menambah peningkatan modal. Penyertaan kembali. Nah,
sepertinya ini apa namanya peningkatan modal tuh semacam RI. Jadi kalau perusahaan di bursa ya itu seperti RI, seperti right issue. Jadi semua pemegang saham harus nambahin modal karena nih nambah 298 miliar. Kepemilikannya nggak berubah, tetap 20,5. Ini artinya RI. Satu saham baru harus nebus 0,9 saham lama, misal begitu ya. Atau 3 saham baru atau 3 saham lama harus nebus 2 saham baru. Pokoknya nih RI lah, pernah RI. Jadi total 31 Maret 2022 duitnya friend di Moratel tuh 811 miliar. Gitulah, gampangannya kira-kira begitu ya. Duitnya segini, kepemilikannya 20,5%. Nah, teman-teman mau saya kasih tahu dulu supaya nanti ini ilmu berguna ya. Ini berguna supaya teman-teman nanti bisa mengira, oh kalau begini berarti begini, kalau begini begini gitu ya. Penyertaan modal itu ada 3 model di Indonesia. Saya nggak tahu di luar negeri ya, tapi ini standar PSAK kita di Indonesia. Tata cara pencatatan keuangan tuh dibagi menjadi 3 penyertaan. Kurang atau sama dengan, sorry, ini saya lupa ya, nanti teman-teman cek, kalau nggak 19 tuh 20%, mungkin 20%, soalnya friend tuh belinya 20,5%, mungkin 20% ya, itu namanya penyertaan ekuitas. Contoh itu kayak Harum ke nikel yang di Australia tuh penyertaan ekuitas. Terus sampai dengan 50,1, artinya 20,01 mungkin begitu ya, sampai 50,1 itu disebut sebagai entitas anak atau ventura bersama. Kalau yang nomor 1 ini penyertaan ekuitas ini belum disebut entitas anak. Tapi kalau friend itu sudah disebut entitas anak karena dia sudah 20,5% atau ventura bersama. Nah, kalau di atas 50% plus 1 atau 50% koma 1 kayaknya sudah masuk ya. Ini menjadi pengendali, konsolidasi. Gitu. Nah, pencatatannya gimana? Pencatatannya begini, teman-teman. Kalau di bawah 20% itu di laporan keuangan itu tidak bisa disebut oh saya punya anak usaha, itu tidak boleh. Karena hanya penyertaan ekuitas. Boleh dicatat sebagai penyertaan ekuitas atau kadang-kadang dicatatnya sebagai aset finansial penyertaan ekuitas ke perusahaan A begitu. Kayak Harum itu dia nggak dianggap ini saya punya anak usaha, enggak. Dia cuma bilang bahwa saya penyertaan modal. Saya punya aset finansial gitu. Nah, ngukurnya pakai apa? Ngukurnya naik turunnya saham. Kalau penyertaan ekuitas itu ke perusahaan terbuka, maka naik turunnya saham di bursa saham itu langsung dicatat. Gitu. Makanya Harum gain gede dari situ masuk ke LK-nya itu karena dia ngikuti harga sahamnya yang di Australia itu. Kalau dia harga saham naik, nah kita juga naik. misal friend beli sahamnya Moratel 800 miliar kan gitu kan. Terus harga sahamnya Moratel arah terus nih. Udah naik 5 kali lipat. Kalau misal kepemilikannya friend di bawah 20%, itu friend langsung untung loh, teman-teman. Kayak model itulah, kayak model si Bukalapak ke BBHI. Nah, itu sama tuh, itu penyertaan ekuitas. Harga sahamnya BBHI naik tinggi, Bukalapak gain kan sekian triliun kan. Padahal ya itu sebenarnya ya gainnya ya gain karena dia punya saham aja gitu. Itu namanya penyertaan ekuitas. Yang kedua itu entitas anak atau ventura bersama. Itu kayak sekarang ini si friend ke Moratel itu entitas anak. Sama kayak TKIM ke mana itu Oki, Pulp itu ini. Kira-kira begitu. Nah, sama kayak Medco ke Aman Mineral. Nah, itu sama itu entitas anak. Dia tidak bisa dikonsolidasi. Pendapatannya Moratel tidak boleh dimasukin ke pendapatannya si friend, belum boleh. Karena apa? Karena belum sebagai pengendali gitu. Terus apa dong Mas yang dicatat? Yang dicatat adalah untung ruginya. Tiap tahun tuh kan ada untung rugi, tiap kuartal. Kan friend baik Moratel maupun friend kan tiap kuartal rilis laporan keuangan ya. Saat rilis laporan keuangan, nanti dihitung Moratel ada untung berapa nih?
apa namanya kuartal ini, oh untungnya 1 triliun misal. 1 triliun. Friend punya 20%, berarti Friend bisa mencatat keuntungan Moratel sebanyak berapa tuh? 200 miliar. Nah, nanti ada tuh di pendapatan lain-lain tuh ada tuh keuntungan dari entitas anak Ventura bersama 200 miliar gitu. Catatnya di bawah di pendapatan lain-lain. Jadi kalau teman-teman baca laporan keuangan ada pendapatan lain-lain, jangan langsung wah ini pendapatan lain-lain ini bukan bisnis utama ini nggak bisa dihitung. Jangan begitu juga. Ada model-model yang seperti ini yang dia sebenarnya bisnis utama, cuman karena kepemilikannya bukan pengendali, jadi dia nggak bisa dikonsul. Kira-kira begitu. Yang terakhir ini pengendali. Ini kalau kepemilikan 50% lebih ya itu pokoknya kira-kira yang sudah dikonsolidasi kayak macam SSL, Samudra Shipping Line Singapura di bawah Samudra Indonesia itu namanya dikonsolidasi. Seperti apa namanya si KPC ke Bumi itu kayaknya tuh dikonsul dia ya. KPC ke Bumi enggak, sorry. Yang dikonsul tuh satu lagi si Arutminnya itu dikonsul. Kira-kira begitu. Nah, ini Moratel ya. Oh iya, saya baca prospektusnya tuh kok penawaran listingnya tanggal 8 ya. Teman-teman ada yang ikut nggak ya? Atau mundur? Saya kurang ngikuti jadwalnya ini karena saya nggak ikut IPO, uang saya sudah di bursa semua. Jadi saya sengaja nggak ikut IPO, cuman saya naksir friend-nya aja sih. Mungkin ada teman-teman kalau ada update tinggal di chat aja ya. Tanggal 8 listing berarti itu hari Senin. Jadi ini dia nih, Smart Telecom nomor 3 ya. Nomor 3 kepemilikannya 20,51%. Nah, uangnya di sini, uangnya teman-teman jangan salah, uangnya cuma 433 miliar. Masa tadi kan 800 miliar. Iya, karena ini nilai nominal. Artinya apa? Artinya waktu friend beli Moratel itu harganya sudah bukan harga nominal. Harganya sudah di atas nominal. Berarti Moratelnya itu sudah jalan berapa tahun, udah banyak gain, makanya friend belinya juga bukan harga nominal. Kalau kayak gini ya friend belinya mungkin harga 180 lah kira-kira. Tadi kan 800 sekian, dibagi aja 433 dapatnya berapa? Itulah harga pembeliannya si friend. Mungkin 170 180. Nah, ini saham yang ditawarkan ya, harganya 396. Ini harga penawaran. Nggak tahu nanti Moratel kemana. Kalau arah ya mungkin di atas 500 let's say gitu ya. Itu friend langsung gain. Pertanyaannya, masa friend langsung gain dong berarti? Nah, jangan dulu. Berarti teman-teman kan sudah tahu ilmunya sekarang. Teman-teman cek ke sini lagi tuh. Nah, yang mana nih gitu? Kalau friend model nomor 1 yang penyertaan ekuitas, langsung gain tuh. Friend, di LK-nya friend tuh ya. Di LK-nya friend, kurang dari 100 mio, 13%. Di atas 100 mio, 1. Ini nih naik lah. Mungkin arah sekali lah minimal. Mungkin nih harga-harga 500 baru diperdagangkan. Tapi karena friend kepemilikannya yang tengah nggak bisa dicatat gitu loh. Misal ya ini misal aja. Ternyata friend jual 1% sahamnya, jual 1% saham Moratel ke market atau kemana entah. Oh itu langsung tuh. Pada saat LK next, LK-nya friend langsung ada keuntungan aset finansial gede banget. Yang dicatat aset finansialnya, tapi keuntungan Moratelindo, keuntungan bisnisnya nggak boleh dicatat. Jadi yang dicatat beda gitu loh. Jadi tergantung nih friend nanti yang mana kita nggak tahu. Tapi anyway, Moratelindo bisnisnya juga lumayan bagus walaupun trennya agak-agak turun ya saya lihat ya. Tuh jadi nanti kalau teman-teman diskusi dengan orang lain bahwa oh Moratel IPO dijual dengan sekian 700, friend beli dengan harga 170 berarti friend langsung untung sekian kali lipat. Nah, itu teman-teman sudah bisa diskusi, teman-teman langsung bisa counter, bisa jawab ya. Nggak begitulah bos, mana bisa. Kan friend belinya punyanya 20%. Friend tidak mencatat harga saham Moratel berapa-berapa, itu bukan untung friend. Untungnya friend ya bisnisnya Moratelindo gitu. Jawabnya begitu. Kecuali friend memang mau trading sahamnya Moratelindo ya, saya nggak tahu ya gitu. Jual ya memang langsung cuan, tapi kan kita nggak tahu friend kemana. Yang penting teman-teman sudah tahu ilmunya. Ini ya 396. Nah, ini laporan posisi keuangan ya. Posisi keuangan, lihat nih. Ekuitasnya 4 triliun.
Ya, ekuitasnya 4 triliun masuk akal ya. Kalau friend punya 20% kan berarti friend itu sekitar 800-an. Ya, memang kira-kira segitu. Ini ekuitasnya naik terus, berarti perusahaannya profit terus. Ini laporan laba rugi memang ada tren penurunan ya. Ini 2020 turun. Ini karena ada COVID ya, pendapatan dari 4 triliun tinggal 3,7. 2021 sudah pick up naik lagi. Kemudian, nah ini kalau 2021 Maret saja 2022 naik, artinya full year-nya kan udah pasti naik ya. Sudah pasti naik, jadi sudah mulai pick up lah. Kinerjanya sudah mulai naik lagi, Moratel. Oke. Ini bisnisnya ya, ini bisnisnya. Tapi karena sudah masuk ke bursa ya teman-teman, sudah bisa cek di annual report di mana-mana sudah banyak lah, nanti teman-teman bisa pelajari Moratel ini seperti apa. Tapi bisnisnya bagus. Highlight saya tuh sebenarnya kan yang saya suka itu adalah cloud hosting ya. Kemudian data centernya ya. Ini jasa pusat data, ini jasa colocation, VIS, disaster recovery center. Nah, ini bla bla bla, ini data center, cloud hosting, VPS. Nah, ini yang apa namanya bisa dijual kan di sini. Kemudian konektivitas juga teman-teman sebenarnya bisa lihat ya, jaringan-jaringan yang dimiliki sebesar apa, infrastrukturnya seperti apa, kabel optiknya seberapa panjang, progres pembangunan ke depan seperti apa, itu teman-teman bisa lihat semua. How friend grab the opportunity. Nah, ini saya cerita saja. Ini hanya seperti ini nih yang di slide ya, tapi saya sengaja nggak ketik di slide karena agak repot kalau diketik. Pertama begini, ini ada beberapa sebenarnya ini asumsi ya, asumsi berdasar informasi yang saya dapat. Kemungkinan pertama, option pertama, friend yang saya tahu ya, friend ini kan bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan yang hanya mau memoles laporan keuangan dengan cepat gitu kan. Kita kan tahu sendiri, friend tuh berdarah-darah lama dan dia kayaknya nggak mau pas up naikin kinerja tuh hanya di atas kertas saja. Dia benar-benar kinerjanya tuh diperbaiki ya memang dari bisnis. Contohnya ya dia nggak mau beli barang yang dinaikin harga sahamnya terus dia profit, tapi profitnya tuh profit semu yang tidak bisa diuangkan. Seperti Bukalapak, tuh ya buat saya sebenarnya itu apalah, dia tuh dia poles LK juga tuh sebenarnya. Saya nggak ya model-model begitu tuh sepertinya friend bukan seperti itu. Yang penting kelihatan profit, bahwa profitnya tuh profit dalam tanda kutip semu, nggak bisa diuangkan ya Bukalapak ya bodoh amat, yang penting laporan keuangannya kelihatan hijau kan gitu aja. Dia beli sahamnya BBHI, dia dapat RI harga rendah. Lalu Harum tuh juga sebenarnya juga goreng saham juga sih dia. Sebelum naik tuh Harum 2-3 tahun terakhir tuh buyback gede-gedean. Ownernya juga beli gede-gedean. Saya nggak tahu nih beli gede ini kapan naikinnya. Ternyata dia pinter. Dia beli saham nikel, belinya di bawah 20%, saham nikelnya naik, dia punya untung walaupun untung itu tidak bisa diuangkan kan gitu kan. Harga sahamnya digoreng kelihatan layak. Nah, stock split dia distribusi. Friend tuh bisa juga sebenarnya seperti itu ya. Dia jualan 1% aja. Dia untung. Misal nih, nanti Moratelindo arah 2 kali, harganya menjadi 600 misal. Friend kan belinya cuma 170. Dia punya 800 miliar di situ. Berapa triliun tuh gainnya? Kan langsung gain itu. Itu ada yang bilang akan seperti itu. Tapi kok menurut saya enggak. Karena ya investor pun tahu, gainnya bukan gain yang real gitu. Justru yang saya tahu adalah ini skenario yang most likely nanti berjalan ya. Friend hari ini naik teman-teman. Friend hari ini naik itu infonya karena mau ada private placement. Private placement gede, infonya 2 triliunan. 2 triliunan yang nebus itu family sendiri, maksudnya grup Sinarmas sendiri ya. Mereka akan yang masuk ini mereka sendiri di harga round 100-an. 100 atau antara 100,
Pokoknya perkiraan saya antara 100 sampai dengan 120 atau 125. 120 atau 125 itu teman-teman cek warrant terakhir. Friend W2 itu harga tebusnya berapa? Ini batas atasnya di situ. Jadi nanti placement friend, private placement friend, kemudian friend kan dapat duit gede tuh setelah private placement. Nah, duitnya itu untuk ambil sahamnya di saham di Moratel. Nah, Moratel dia mau kendalikan. Kira-kira begitu. Jadi dia mau ambil 50% lebih. Karena memang kepemilikan 20% itu nanggung, teman-teman. Harga sahamnya naik, dia nggak bisa catat. Pendapatan naik, dia nggak bisa konsolidasi. Jadi dia nanggung. Tapi yang diambil oleh friend, kemungkinan besar informasi yang saya terima adalah dia akan ambil yang jalur yang kedua. Jadi dia akan akuisisi itu Moratel semuanya. Jadi nanti pendapatannya Moratel masuk semua ke friend. Jadi friend memang benar-benar kelihatan bisnisnya naik, pendapatan naik tinggi. Itu yang akan dilakukan. Kemungkinan besar itu yang akan dilakukan setelah IPO ini. Nah, terus saham friend kan naik Mas. Iya, saham friend sekarang naik. Terus begini, view saya sebenarnya, ini Moratel sudah mau IPO. View saya tuh friend tuh 1 tahun ke depan gitu ya, kayak di atas 200 tuh mau saya sih apa namanya feasible ya, layak lah, masuk akal gitu ya di atas 200. Terus kemudian kan sekarang kan udah lumayan relatif cepat ya, udah 109. Nah, sekarang itu hajatan yang sedang berjalan itu sebenarnya hajatannya tuh hajatan ini, hajatan apa tuh private placement. Jadi mereka bentuk harga. Kan kemarin panjang lebar bahas bumi ya, sampai ngapain sih ngitung 20 hari kerja. Nah, ini saya sangat disayangkan teman-teman ada yang begitu. Itu sebenarnya ilmu loh. Itu jarang banget orang jelasin sampai sedetail itu. Itu saya kasih gitu. Itu tuh ilmu supaya teman-teman tahu kalau ada seperti ini tuh ngerti gitu, kayak friend. Friend ini setahu saya ini lagi bentuk harga. Cuman harganya berapa itu saya belum tahu. Infonya 100 sampai 120 atau 125. Kira-kira begitu. Nah, kalau bentuk harga rata-rata 25 harinya 120 misal, berarti kan harga sahamnya harus di atas 120 di 12 hari minimal. Kan begitu kan? Karena 12 harinya pasti di bawah. Kan begitu. Jadi kan menarik. Kan berarti bisa sampai 130 harga friend. Nah, kalau teman-teman tahu begitu kan bisa beli, simpan keep gitu. Nah, terus private placement-nya kapan Mas ES? Atau dihitung 25 harinya kapan? Itu begini, peraturan OJK-nya begini ngomongnya. Harga private placement setidak-tidaknya adalah harga rata-rata 25 hari bursa terhitung sejak pengumuman atau sejak keterbukaan informasi disampaikan. Nah, yang benar tuh itu. Bumi kemarin itu sebenarnya dia tuh keterbukaan informasi dulu, terus dia minta waktu. Sebenarnya nggak gitu. Yang paling fair menurut POJK itu adalah sebenarnya tuh nggak ada yang tahu. Publik tuh belum ada yang tahu, tahu-taunya harga saham naik. Pas harga saham posisi sekian, terus baru ada keterbukaan informasi. Prospektus, penambahan modal, rencana penambahan modal, private placement, harga tebus 120. Pada saat itu harganya sudah 130. Harga 120 ini adalah harga rata-rata 25 hari bursa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian sesuai POJK bla 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 bla. Nah, begitu. Nah, itu kapan? Saya nggak tahu friend ini kapan. Tapi friend ini termasuk emiten yang berarti yang memang disiplin dia. Dia belum kasih informasi keterbukaan. Dan saya pun belum tahu. Jadi nanti pas keluar keterbukaan itu, harganya sudah terbentuk. Gitu loh. Terus gimana Mas ES? Yang FT belum dijual, keep saja. Menurut saya, ini 120 sih tembus lah gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, friend seperti apa ya? Jadi friend seperti yang tadi itu. Nah, kemudian kalau mau nanti kalau Mora kira-kira ada kesempatan HK yang nggak sempat IPO, bolehlah naik. Buat saya sih 500 bisa lah ya. Kalau tiba-tiba dikasih lot kesempatan masuk, belilah. Untuk friend buat saya setahun ke depan di atas 200 bisa lah. Buat saya 250 bisa, tapi nanti akan saya update lagi ke Stockpick ya supaya rapi. Dalam waktu dekat ini hajatannya menurut saya nih ya, informasi yang ada placement dulu 120 bisa. Jadi yang kemarin FT yang belum dijual keep saja dulu nggak apa-apa. Oke. Itu untuk friend ya. Itu untuk friend. Ada pertanyaan nggak di chat?